Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Syifa Mutiara dari Prodi Manajemen Perpajakan dengan NIM 621920. Di sini ingin menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Apa sih pengertian akuntansi pajak? Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Teori akuntansi pajak merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan. Lalu di sini ada lembaga pembuat ketentuannya. Metode, prosedur, dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan 1. Undang-undang perpajakan, 2. Peraturan pemerintah, 3. Keputusan presiden, 4. Keputusan menteri, 5. Keputusan DJP atau yang disebut Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti Majelis Pertimbangan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pidana, dan lembaga peradilan lainnya. Di sini juga dijelaskan hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Tujuan akuntansi komersial yaitu menyediakan laporan dan informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi pajak yaitu menyajikan laporan keuangan dan informasi lain atau tax compliance kepada administrasi pajak. Prinsip akuntansi pajak. 1. Kesatuan akuntansi. Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian wajib pajak. Kedua, kesinambungan. Data-data berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun. Ketiga, harga pertukaran yang objektif. DJP berwenang menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan yang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. Lalu, prinsip akuntansi pajak selanjutnya ada konsistensi. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsistensi dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Yang selanjutnya ada konservatif. Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif. Apa sih fungsi akuntansi pajak? Yaitu untuk mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. Tujuan kebijakan perpajakan. 1. Aspek alokasi. Teks polisi diarahkan pada sikap netral atau tidak cenderung pengaruh alokasi dan diserahkan kepada mekanisme pasar. Kedua, aspek distribusi diarahkan untuk mempengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasaan faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan. Ketiga, aspek stabilisasi dilakukan melalui politik perpajakan di mana pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga, dan tingkat inflasi. Konsep dasar akuntansi berlaku umum untuk melaporkan keuangan fiskal dan komersial, meliputi akrual basis, yaitu pengakuan transaksi saat terjadi dilaporkan pada periode tersebut. Going concern, yaitu mengkonsumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan menyajikan informasi sebagai bahan penghitung penghasilan kena pajak.
terutama dalam sistem self-assessment sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap wajib pajak. Tujuan kualitatif akuntansi pajak yaitu ada relevan. Catatan termasuk laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghitung besarnya PKP dan besarnya pajak yang terhutang. Lalu ada dapat dimengerti. Pembukuan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan persyaratan pembukuan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Lalu selanjutnya ada daya uji. Catatan yang digunakan untuk menghitung PKP yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dihitung oleh pihak lain, termasuk oleh Fiskus. Selanjutnya ada netral. Pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus berdasarkan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Lalu ada tepat waktu. Laporan keuangan wajib pajak dibuat berdasarkan tahun takwin atau tahun buku. Lalu ada daya banding. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara yang lazim digunakan di Indonesia seperti berdasarkan SAK. Lalu ada lengkap. Pembukuan sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, pembelian, dan penjualan. Sini sekarang kita membahas pengertian pembukuan. Pengertian pembukuan sesuai dengan pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa sejumlah peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebesar 4.800 setahun. Apa sih pentingnya pembukuan untuk perpajakan? 1. Mempermudah wajib pajak untuk mengisi SPT. 2. Mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak untuk PPN. 3. Penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Nah, ada persyaratan untuk pembukuan, yaitu 1. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan, mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau kas. Keempat, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. 6. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak padan.
sanksi tidak diselenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan pajak, namun tidak melakukannya, maka penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan. Selanjutnya, atas pajak yang dikurang bayar dan hasil penerapan norma perhitungan itu akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar. Dan itu sudah menurut pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP. Lalu ada sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal, yaitu 1. Laporan keuangan bersifat historis. 2. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan. 3. Lebih mengutamakan hal dan material atau tanpa mengurangi kelengkapan materi. 4. Laporan keuangan terutama menekan makna ekonomis atau substansi setiap transaksi atau tanpa dalam kondisi tertentu memperhatikan bentuk yuridis formalnya. Kelima, terdapat alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antara wajib pajak. Keenam, informasi kualitatif. Sedangkan fakta yang tidak berdasar, yang tidak dapat dikuantifikasikan, umumnya dikesampingkan. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.